Negara jiran kita Indonesia geng kalah kepada pasukan di tangga ke-15 dunia iaitu pasukan Jepun. Indonesia telah pun dibantai oleh Japan dengan skor 4-0 semalam. Japan ni memang langsung tak bagi peluang. Memang diorang buat lauk sashimi, lauk sushi malam tu. Timnas Indonesia beruntung bisa kalah dari Jepang. Karena dari kekalahan ini kita bisa melihat beberapa hal dengan jelas. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan mereaksi sepak bola Indonesia, di mana pertandingan Indonesia versus Jepang ini membuat netizen Malaysia memberikan komentarnya mereka kepada tangguhnya Indonesia bisa menghadapi salah satu tim terbaik Asia yang berlangganan di Piala Dunia. Dan pertandingan walaupun Indonesia mengalami kekalahan, tetapi mereka menilai itu sangat luar biasa dalam Indonesia menghadapi Jepang itu. Seperti apa videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikutnya pernyataan dari Coach Sintayong setelah pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Jepang tadi malam. Peluang Ragnar Ratmangun yang gagal jadi penyebab kita kalah. Mungkin jika kita cetak gol lebih dulu, hasilnya pasti berubah. Betul ya, Namun pasti. saya akan evaluasi dan mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan lebih baik. Tetap semangat Coach Sintayong, walaupun ya kita mungkin sebenarnya nggak boleh kecewa sih guys, karena realistis guys. Jepang dia bukan level Asia lagi, dia udah level dunia. Betul. Peringkat 15 ranking FIFA loh. Jadi kita harapkan kita untuk fokus laga selanjutnya, fokus laga melawan Arab Saudi per tanggal 19 November 2024 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. 3 poin harga mati bagi Timnas Indonesia. Let's go Timnas Indonesia, berfu Timnas Indonesia. Itu ya teman-temannya, jadi memang dilihat dari ranking juga kembali ya. Memang sangat jauh berbeda ya. Dan Jepang ini memang pernah mengalahkan Jerman seperti itu ya. Jadi kualitas mereka, dari mereka datang ke Indonesia juga kita melihat bahwa mereka mental dan mereka merasa beban tidak ada ya. Begitu. Mungkin mereka juga sudah belajar bagaimana permainan Indonesia. Jadi saat bermain pun mereka merasa yakin bahwa mereka menang begitu. Tetapi kembali lagi dengan perkembangan kita, dan mungkin hanya di babak awal itu, babak pertama hanya saja yang membuat, mungkin bukan keberuntungan kita ya. Jika gol pertama itu terjadi di babak pertama atau kita menciptakan gol, hasilnya mungkin akan berbeda pada saat ini begitu. Tapi itulah pertandingan yang sudah berlalu, biar kita melihat di pertandingan berikutnya. Negara jiran kita Indonesia geng kalah kepada pasukan di tangga ke-15 dunia iaitu pasukan Jepun. Hari ini jom kita tengok sedikit pusingan kelayakan Piala Dunia kali ini, tapi sebelum tu follow saya dulu geng. Kalau dah follow, alhamdulillah. Indonesia geng turun dalam perlawanan yang kelima mereka untuk misi mencari kemenangan pertama. Sepanjang kempen kelayakan Piala Dunia ini berlangsung, mereka masih lagi belum mencatat sebarang kemenangan. Dan seperti di atas kertas sudah tertulis, yang Jepun nyata pasukan yang terlalu hebat buat mereka. Jepun yang digelar Raja Bola Sepak Asia geng ternyata tidak memberi sebarang muka kepada pasukan Indonesia selepas membelasah mereka 4-0 geng. Walaupun beraksi dengan stadium yang penuh di Gelora Bung Karno, namun pasukan Jepun nyata dalam kelas yang tersendiri. Pasukan Indonesia pada malam ini walaupun menurunkan hampir ke semua pemain-pemain yang dimahukan oleh Sintayong, namun mereka masih lagi belum dapat untuk mengikuti serta menandingi rentak yang dipamerkan oleh Jepun. Apa yang boleh kita katakan, Indonesia sebenarnya beraksi baik dalam 30 minit pertama. Namun selepas itu, mereka gagal untuk memberikan fokus, seterusnya memberikan ruang untuk Jepun menjaringkan gol. Gol-gol yang dijaringkan oleh pasukan Jepun pada malam ini juga geng adalah gol-gol yang sangat-sangat menarik. Tetapi satu kesilapan daripada Martin Pais pada malam ini memberikan gol ketiga buat Jepun, terus membunuh harapan Jepun untuk sekurang-kurangnya mengimbangi semula perlawanan.
Tapi apapun buat pasukan Indonesia, ini adalah perlawanan serta pendedahan yang amat baik untuk mereka sebab anda telah bertemu salah satu calon dalam juara dunia yang akan datang. Tak ada Begitu apa ya, yang betul perlu ya. dikesalkan untuk Jadi perlawanan kualitas seterusnya kita mereka juga Arab akan Saudi terbaik. mesti mencari 3 mata penuh sekiranya mahu layak dalam Piala Dunia yang akan datang. Kalau Indonesia kalah juga dalam perlawanan akan datang, lupakan hasrat untuk bermain di Piala Dunia pada edisi akan datang sebab peluang itu sudah pun tertutup. Timnas Indonesia beruntung bisa kalah dari Jepang. Karena dari Beruntung kekalahan ya, ini kita kita beruntung ya. bisa melihat beberapa hal dengan jelas. Saat mengalami kekalahan, biasanya orang akan bersembunyi atau memberikan banyak alasan seperti ada peningkatan. Apa benda ni weh? Erick Thohir menjadi orang pertama yang bertanggungjawab dan meminta maaf kepada supporter Garuda. Hingga beliau rela mengundurkan diri jika pemain atau fans tidak percaya kepada sasaran ini. Respect bangit Erick Thohir dan komitmen inilah yang akan memberikan semangat juang para pemain untuk pertandingan mendatang. Beberapa fans meminta Shin Taeyong dipecat. Menurut Abam, dia telah membuat taktik terbaik untuk pertandingan ini, hanya pemain Betul yang ya. belanda dan kurang penyerang klinis. Bayangkan jika Ragnar Kita hanya dan kurang Rafael di striker Strik saja. mencetak gol di 20 minit pertama. Alo cerita lain. Itulah alasan mengapa Ole Romine didatangkan. Dan jangan lupa, Jepang bukanlah tim kaleng-kaleng. Inilah tim yang bermain di Piala Dunia dan mengalahkan Spanyol dan Jerman. Terakhir, ada supporter yang menyerang pemain naturalisasi. Ya, Martin Pas melakukan blunder dan Hagner mencetak own goal. Tapi sudah berapa kali mereka menyelamatkan timnas sebelumnya. Pemain yang dimiliki terlihat semangatnya membela timnas Indonesia. Inilah saatnya timnas Indonesia membutuhkan dukungan kalian. Jika anda setuju dengan Abam, share video ini. Indonesia Sure. telah pun dibantai oleh Japan dengan skor 4-0 semalam. Japan ni memang langsung tak bagi peluang. Memang diorang buat lauk sashimi, lauk sushi malam tadi. Okey, jom kita sembang sikit pasal kekalahan Indonesia ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan butang follow. Dah tekan? Mantap coy. Follow. Selalunya lepas Indonesia habis main, DM saya ni bertalu-talu ni. Komen punyalah penuh. Tapi hari ni rasa macam sunyi sikit. Sebab mereka kalah 4-0 dengan Jepun. Jepang. Jepang. Aku kalau sebut Jepun kan orang kata salah, orang kata bahasa tak betul. Tak tahulah. Okey, Jepang. Okey, so to be fair, diorang kalah dengan Jepang, bukan kalah dengan Laos ke Australia ke. Diorang kalah dengan satu side yang mana Japan sekarang ni, diorang ni dah level-level top 10 dunia tau. Diorang ni tim yang bukan lagi masuk World Cup hanya untuk main, bukan partisipan je. Diorang ni main World Cup untuk menang World Cup tau. Itu level Japan sekarang. Even kita tengok dalam recent World Cups, diorang banyak kali dah lepas group. Cuma sangkut dekat round 16 macam tu kan. Okay. So Japan is a different beast. Dan aku rasa tak adil pun untuk Japan berada dalam group ni. Patutnya diorang main dengan tim-tim Eropah sana. Tapi kalau nak cerita pasal gameplay Indonesia, bukanlah langsung tak menyerang. Ada juga beberapa percubaan. Minit ke-8, Ratna dapat percubaan. Kalau Ratna skor tu, Indonesia leading 1-0. Mungkin naratifnya berbeza. Mungkin diorang akan main defensif untuk menahan 1-0 tersebut. Tapi Ratna tak skor, Jepun pula diorang dapat peluang lagi. And then dekat second half tu, lepas diorang dah leading 2-0, awal-awal lagi Martin Pais buat mistake. Selalunya Pais ni adalah hero timnas, tapi tiba-tiba dia buat mistake. Jadi lepas Japan dah dapat 3-0 tu, aku rasa habislah. Okay, tak adalah peluang untuk comeback. Tapi korang boleh tengok sendiri statistiknya, ada percubaan, possession pun boleh tahan. Aku rasa kelebihan Indonesia adalah diorang punya counter attack, diorang punya set piece, agak berbahaya. Tapi kelemahan Indonesia adalah diorang punya build up play. Memang nampak ada jarak antara pemain, jadi banyak juga long ballnya. Kalau boleh jangan long ball ni jangan main. Itu Malaysia punya style yang aku tak suka daripada dulu sampai sekarang. Kalau korang pun nak main long ball, jangan. Overall, adakah Indonesia masih ada peluang nak layak ke Piala Dunia? Masih ada. Okey, kalau dapat Masih ada, ya. ranking keempat, boleh layak ke round Masih seterusnya. bisa. Cuma masalahnya sekarang China pun dah makin kuat. Bahrain Nah, pun itu ya, memang masih Cina boleh juga tahan. sudah menang 2 Indonesia kali. sekarang berada di tangga terakhir.
Masih ada lagi baki 5 perlawanan. So it's not over yet. Okay, itu saja guys. Macam biasa korang yang nak support Wibro, boleh tekan butang follow. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang saudara-saudara kita dari Malaysia juga dilihat dari pertandingan ini mereka juga sangat bangga ya, karena kita bisa melawan salah satu tim terbaik di Asia yang langganannya di Piala Dunia. Dan di pertandingan babak pertama memang dilihat jika kita menciptakan gol mungkin hasil juga akan berbeda. Dan mereka juga menilai bahwa kita masih kekurangan di striker saja ya. Striker kita saja memang dilihat masih kewalahan karena di pertandingan untuk pertahanan sangat bagus. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman kita dari Malaysia ini. Pak Erik, tolong jangan tinggalkan timnas Indonesia, tolong jangan tinggalkan PSSI, Pak. Lihat foto ini, sedih banget gak sih guys? Gue sih sedih banget, beneran. Pasca kekalahan lawan Jepang Sedih, tadi ya. malam, Pak Erick Thohir ngomong gini, ini tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum PSSI. Saya Luar biasa mohon Bapak maaf. Erik ini. Gue ngebaca ini, ngelihat Pak Erik ngomong kayak gini tuh, gimana ya? Gila, sedih banget cuy. Parah. Jujur ya, terima kasih banyak Coach Sintayong udah bener-bener sampai saat ini membuat timnas kita berprogres banget ya. Sepronya gue sama Coach STY, gue bakal lebih gak rela kalau misalkan yang pergi dari PSSI adalah Pak Erick Thohir. Tanpa Pak Erick Thohir, timnas kita nggak akan pernah bisa nyampe di level yang sekarang, nggak akan. Setuju Pernah ya, kalian setuju bayangin teman-teman kita ya. bisa punya pemain sekelas Kevin Dix, ya, Mace Hilgers, Jay Itzes, Tom Nah, Haye. Apa pernah teman-teman kalian itu berpikir ngebayangin itu semua? Gak akan guys, mungkin kayaknya kalau tidak, bukan Pak kita Erick tidak yang pernah mimpin lihat ya, PSSI itu. kita tidak pernah tahu. Besar banget jasa Pak Erick Thohir membuat timnas kita berada di level kita yang sekarang. Sebagai supporter timnas Pak, pokoknya kami semua akan selalu mendukung Bapak Erick Thohir. Jadi tolong Pak, kuat bersama. Ayo kita kembali sama-sama bangun lagi Pak. Yuk kita komen, let's go. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikutnya pernyataan yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir setelah pertandingan timnas Indonesia menghadapi Jepang tadi malam. Apa kalian masih percaya saya sebagai pemimpin kalian? Karena jika tidak, saya akan mundur sebagai ketua umum PSSI. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya, Pak Erick Thohir, di hadapan pelatih dan para pemain. Jangan Pak, jangan mengundurkan diri sebagai ketua umum PSSI Pak. Kita percaya, kita seluruh supporter timnas Indonesia, seluruh pecinta sepak bola timnas Indonesia, untuk seluruh warga negara Indonesia percaya kepada Bapak. Kalau perlu Pak Erick Thohir seumur hidup jadi ketua umum PSSI Pak. Jadi kita harapkan ya, kita doakan ya, Pak Erick Thohir ya tetap menjadi ketua umum PSSI dan bisa meningkatkan ke depannya timnas Indonesia lebih baik lagi dan bisa mengangkat derajat timnas Indonesia ke Amin ya. kancah dunia. Let's go timnas Indonesia, berebut timnas Indonesia. Pak Erick Thohir, jangan ya. Itu ya teman-teman ya, jadi memang kita sangat bersyukur dan terima kasih karena memang progres dari pemerintah kita, khususnya Ketua PSSI Pak Erick Thohir. Ini sungguh luar biasa bagaimana dia berbesar hati untuk meminta maaf. Dia mengatakan bahwa pemain dan pelatih tidak ada yang salah, tetapi ini adalah tanggung jawab saya. Dan dilihat dari itu, saya secara pribadi pun sangat sedih ya, karena Bapak ini sangat bekerja keras, tetapi memang lawan kita juga, kita tidak bisa pungkiri ya. Ini salah satu terbaik di Asia dan juga langganan di Piala Dunia dan juga mengalahkan negara-negara yang besar begitu. Tapi dengan ini kita juga tetap dukung Pak Erick Thohir untuk lebih semangat lagi bagaimana untuk membuat strategi-strategi dan pemain-pemain dan juga pelatih untuk lebih fokus di pertandingan kita nanti melawan Arab Saudi supaya kita mendapatkan poin yang baik. 5 pertandingan sisa ini semoga kita dapat maksimalkan poin dan posisi 3 atau 4 kita bisa mendapatkan. Kita doa dan memberikan support yang baik. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Terima kasih yang sudah nonton sampai dengan selesai. Yang belum like dan komen dan juga subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.